Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi nih di Ibadah IMPA pada tanggal 28 Februari bersama Kak Joan dan Kak Pikan. Nah, mari kita bangkit berdiri. Oh iya, sebelum itu adik-adik udah siapin belum Alkitab dan juga Kidung Cerianya? Nah, ayo kita bangkit berdiri. Kita buka Kidung Ceria kita dari 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Baik adik-adik, kita akan buka ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu atas berkat yang kau berikan pada kami. Kau berikan kesehatan ya Tuhan bagi kami, dan pada saat ini kami dapat diberikan kesempatan untuk bersama ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya kau berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh jadi seturut namamu. Inilah kami ya Tuhan, doa dan ungkapan syukur kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita tetap berdiri dong Kak. Oke, tetap berdiri adik-adik. Lagu selanjutnya apa nih Kak? Lagu dari Kidung Ceria nomor 271 adik-adik. Lagu apa ya? 71. Nah, apa tuh Kak judulnya? Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus. Oke adik-adik. Baik adik-adik, selanjutnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan. Ayo adik-adik siapkan hati, siapkan pikirannya agar bisa benar-benar memahami ya Kak. Apa tuh firmannya nanti akan diceritakan sama Kakak Layan. Oke? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi ini Kakak akan membaca dan kita semua akan membaca dari firman Tuhan yang ada di Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, karena begitu besar setiamu sehingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan semua yang terbaik buat kami, udara yang segar, nafas kehidupan, bahkan segala yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Sekarang kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami dalam membaca, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa, yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita baca dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 sampai 10. Kita mulai ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala berharap kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus,
yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membacanya, mengertinya, dan terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari dengan bantuan Roh Kudus. Hosiana. Ya, adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kiranya hari ini semuanya bukan hanya sehat, tapi juga ceria dan sukacita di dalam Tuhan ya. Nah, seperti bacaan kita pada hari ini ya, kalau kita baca dari ayat yang pertama itu, yang pertama adalah Paulus mengucapkan salam ya. Jadi ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Benar-benar surat yang pertama dari antara semua surat-surat yang Paulus tuliskan buat jemaat di tempat-tempat yang pernah dia singgahi. Nah, kalau kita tadi baca mulai dari ayat 6, tapi nanti adik-adik boleh baca dari ayat 1-nya ya. Ada 3 nama di situ, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius ya. Nah, mereka adalah benar-benar orang-orang pilihan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun ya. Nah, di sini ayat 2 dikatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi Paulus selalu mengucap syukur ya. Kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi ya. Dan Paulus ini bukan hanya ngomong aja, tapi dia juga memberikan contoh ya. Nah, kalau di sini kita banyak bukan hanya melihat contoh aja ya, tapi ada kata-kata teladan. Pernah dengar nggak teladan? Iya, teladan artinya perbuatan baik yang benar, yang patut dicontoh atau ditiru. Jadi kadang-kadang ada juara teladan misalnya, berarti orang itu adalah orang yang patut kita tiru perbuatannya. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa apa yang Paulus lakukan itu, yaitu pengucapan syukur itu harus kita teladani, harus kita ikuti, harus kita tiru, yaitu Paulus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena dia tahu kasih Tuhan selalu menyertai Paulus dalam keadaan apapun. Nah, itu diajarkan terus kepada Silwanus juga, kepada Timotius, dan semua orang yang mendengarkan khotbah Paulus dan juga melalui murid-murid yang lain ya. Nah, kita harus tahu ya, makna yang terdapat dalam ucapan syukur Paulus itu apa sih tadi? Nah, pada saat itu keadaan jemaat di Tesalonika itu mereka di dalam keadaan bukan senang-senang ya, tapi mereka ada di dalam keadaan yang kurang baik, yaitu biasanya di sana itu banyak orang yang belum kenal akan Tuhan ya. Mereka taunya menyembah berhala dan juga melakukan hal-hal yang buruk. Padahal kita melihat di sini yaitu Paulus mengajarkan buat jemaat di Tesalonika buat selalu meniru atau mencontoh, menteladani daripada Tuhan Yesus. Jadi perbuatan Paulus yaitu yang baik, yang patut kita teladani tadi, itu adalah berasal dari Tuhan Yesus ya. Jadi Paulus meniru Tuhan Yesus, baru orang-orang lain juga meniru Paulus. Jadi semua adalah akarnya daripada Tuhan Yesus. Nah, mereka ini jemaat di Tesalonika ini merasakan bahwa agak berat ya untuk melakukan seperti yang Tuhan seperti yang diberikan oleh Paulus ya. Mereka soalnya kiri kanannya kan nggak percaya sama Tuhan ya. Jadi mereka untuk melakukan ibadah juga harus benar-benar ya. Kalau kita mau ibadah ya, kata Paulus, kita harus juga tunjukkan akan kehidupan baik kita kepada orang. Jadi bukan cuma berdoanya harus dilihat orang, ibadahnya atau baca firman-Nya, tapi harus kelakuannya, kata-kata, perbuatannya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus teladankan, kita yang meladani ya. Nah, jadi ketika Paulus, Silwanus, Timotius itu sudah memberitakan Injil,
Nah, mereka itu akhirnya ikut menjadi teladan. Contohnya apa sih hidup yang diinginkan oleh Tuhan? Iya, jujur, selalu menolong, apalagi iya, ya yang utama baca firman tiap hari, berdoa, karena kita nggak bisa hidup jujur tanpa bantuan Roh Kudus. Kadang-kadang ada aja ya, aduh mau bilang begini tapi aduh takut ya, karena pasti ada resiko. Kadang-kadang orang kan berbuat bohong itu karena ada ya rasa takut, kalau nggak bohong gua bagaimana ya gitu, kalau nggak bohong nanti aku begini. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi hidup jujur itu sebetulnya nggak gampang. Itu ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Nah, terus apalagi teladan yang diinginkan? Ya, iya banyak sekali ya. Hidupnya harus dengar-dengaran menurut sama orang tua ya adik-adik ya. Kalau papa mama bilang sesuatu, kita harus nurut, iya mah, iya pak, dan bukan cuma iya dinurut tapi kita lakukan. Misalnya ambilkan sesuatu buat orang tua, jangan iya tapi entar, enggak ya. Jadi langsung kita sigap, kita siap lah, langsung kita lakukan apa yang diminta. Nah, itu salah satu contoh hidup yang menjadi teladan. Terus apalagi yang adik-adik kira-kira bisa? Ya, contohnya apa? Kita belajar yang rajin, terus ya mengerjakan tugas-tugas di rumah. Apalagi kira-kira? Iya, nah yang terutama adalah terus berdoa dan berharap. Sekarang ini di masa pandemi apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa supaya apa? Supaya semua orang mungkin yang lagi sakit sekarang bisa diberi kesembuhan. Mungkin yang kurang sehat bukan cuma karena penyakit virus ini, tapi untuk penyakit-penyakit lain boleh disembuhkan. Dari mulai rumah kita doakan, kakak mama, kakak adik semuanya kita doakan. Terus semua ke teman-teman yang kita kenal, terus ya semua guru-guru kita doakan supaya selalu sehat, sehingga dia boleh mengajar kita terus dengan walaupun dengan online tiap hari ya. Terus siapa lagi yang kita doakan? Iya, semua kakak-kakak lain juga didoakan ya, supaya semuanya bisa sehat dan kita tetap bisa beribadah pada hari Minggu. Kita kembali kepada jemaat di Tesalonika. Apa yang terjadi? Ya, setelah Paulus dan dua temannya yaitu Silwanus dan Timotius selalu sudah memberitakan Injil, akhirnya semua ditiru oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Mereka boleh menjadi teladan buat orang-orang yang tadinya beribadah kepada berhala-berhala. Mereka ketika melihat kehidupan jemaat di Tesalonika, mereka jadi berbalik. Oh, begitu ya kehidupan orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal Tuhan. Oh, seperti itu. Jadi mereka yang tadinya nggak kenal, nggak ngerti, mereka jadi tahu karena sikap yang diberikan oleh orang-orang pengikut Tuhan di sana ya. Jadi yang tadinya nggak ngerti akan apa sih itu orang Kristen kayak apa sih, seperti itu, akhirnya mereka jadi tahu karena melihat dari perbuatan-perbuatan orang-orang pengikut Tuhan di Tesalonika. Ya kan nggak mungkin orang ngelihat kalau kita lagi berdoa, dia juga nggak tahu berdoa sama orang berhala juga katanya berdoa ya. Nah, tapi ketika melihat akan perbuatan-perbuatan, kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan dari orang-orang itu, akhirnya mereka boleh melihat, oh, orang-orang Kristen itu patut kita teladani, patut kita contoh, patut kita tiru. Karena yang namanya teladan itu adalah suatu perbuatan yang baik, yang benar, yang menjadi berkat buat sebuah orang ya. Setelah itu setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah kehidupannya. Nah, itu tujuannya. Terus apalagi menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian ya. Keberanian untuk bertobat secara total. Ya kan, yang tadinya males-malesan sekarang jadi rajin karena Tuhan meminta kita untuk menjadi teladan. Orang malas itu bisa diteladani? Enggak. Karena teladan itu artinya apa? Perbuatan baik dan benar yang bisa menjadi berkat yang patut kita tiru. Jadi ketika kita biasanya malas, disuruh kita bertobat untuk jadi rajin. Terus yang biasanya apa? Oh iya, yang biasanya kalau mama papa manggil kadang-kadang suka didiemin ya.
ntar tunggu 3 kali. Tapi adik-adik kan nggak gitu. Kadang-kadang kakak pernah lihat ada orang yang seperti itu, tunggu berarti kalau 1 kali mungkin bohongan atau nggak beneran mau manggil gitu. Nah, ketika kita sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu teladan yang diberikan oleh Tuhan dan Paulus dan teman-temannya, kita harus lebih baik lagi. Kalau yang tadinya males-males jadi rajin, yang tadinya kalau belajarnya nggak serius sekarang jadi serius, yang tadinya main HP-nya sampai berapa jam, sekarang ketika tahu bahwa itu kurang bagus, bukannya kurang bagus untuk apa aja, untuk mata kita juga, untuk pikiran kita, untuk badan kita. Kalau duduk terus main HP, lemas nggak badan? Iya, kita harus giat ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa apa aja sih yang patut kita teladani, nah itulah saatnya kita bertobat dari yang tidak baik, perbuatan kita masuk ke dalam perbuatan baik, perbuatan yang pantas diteladani ya. Terus yang ketiga ada kuasa Roh Kudus. Jangan lupa, kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam perjalanan pekabaran Injil seperti yang kita baca tadi, yaitu Paulus dan Silwanus serta Timotius. Nah, akhirnya walaupun ini surat pertama Paulus kepada jemaat, tapi dia selalu setia menulis surat sampai ada beberapa surat ya. Kita sering baca surat Paulus kepada Timotius, kepada jemaat Ibrani dan sebagainya. Itulah yang kita patut teladani dari Paulus juga. Dia tetap setia melayani Tuhan. Jadi yang namanya melayani Tuhan itu bukan buat keenakan diri sendiri aja, tapi itu harus menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi bukan cuma yang penting asik aja buat sendiri. Enggak ya adik-adik ya. Kita harus jadi berkat, baru itu namanya teladan ya. Perbuatan kita jujur, kita baik, suka menolong, suka akan menyanyi pujian bagi Tuhan, membaca firman Tuhan, itu juga teladan. Coba kalau kita lihat kakak misalnya, si kakak rajin ya baca firman, aku juga, walaupun aku masih kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1, tapi kan kita biasanya SD sudah bisa membaca, kita mulai membaca. Jadi kakak kita harus kita teladani. Bukan cuma kakak kita, tapi misalnya kakak pun yang malas, terus itu bisa ngeliat kita rajin, dia jadi adik rajin, adik aja rajin, masa aku enggak. Nah, akhirnya kita boleh menjadi teladan di keluarga kita juga ya. Nah, kakak di sini ada gambar ya, nanti akan diberikan kepada orang tua atau bisa di scan ya, seperti ini, yaitu judulnya adalah mau menjadi teladan Kristus dimanapun ya. Jadi bukan cuma teladan di rumah aja, maksudnya mulai di rumah, dari rumah sampai keluar kita jadi teladan, kita jadi panutan, kita jadi contoh mulai dari rumah sampai keluar ya. Jadi kita bukan beda ya, di rumah baik, di luar enggak. Yang Tuhan inginkan adalah kita baik di rumah, kita baik dimanapun, dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Amin. Dengar ya firman Tuhan. Mari kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 334. Judulnya apa Kak Pinkan? Ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, tolong kami di pagi inilah, berilah akal budi dan hati yang rendah. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa yang Maha Kasih, karena begitu besar setiamu sehingga sampai hari ini Tuhan Engkau masih memberikan waktu buat kami bahkan untuk membaca firman dan mendengarkan akan
penjelasan daripada firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Engkau kiranya mau memberkati dan mengurapi akan pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan iman Tuhan buat mereka semua Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Terlebih Tuhan di masa pandemik ini, Tuhan berkati akan pemimpin kami sehingga mereka boleh membuat semuanya menjadi baik Tuhan. Engkau yang mau membantu mereka di dalam mengatasi akan pandemik ini. Begitu pula dengan seluruh rakyat, kiranya kami sama-sama bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan akan masalah pandemik ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati orang-orang yang terpapar akan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati mereka semua dan memberi kesembuhan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berseru untuk gereja kami Tuhan, GPIB Harapan Indah secara khusus. Engkau berkati akan pendeta kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dia boleh memberikan damai sejahtera bagi kami, umat-Mu Tuhan, sehingga mereka, para pendeta kami Tuhan, beserta dengan keluarganya boleh mendapatkan kesehatan yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan yang Tuhan, biarlah pendeta ini boleh menjadi teladan seperti yang Engkau inginkan, sehingga kami juga boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Engkau berkati juga akan kesehatan dan juga segala yang dibutuhkan oleh KMJ kami. Kiranya Engkau saja yang mau memberikan sesuai dengan hikmat-Mu saja. Kau berkati juga akan pendeta Rosa beserta dengan keluarganya, beri kesehatan, kekuatan, iman, dan terlebih Tuhan roh yang membuat pendeta Rosa selalu setia dan selalu menjadi berkat buat kami semua. Demikian juga buat pendeta Vega Tuhan di dalam masa pemulihan kesehatannya. Engkau yang berkati, beri kuat bukan hanya imannya tapi terlebih juga tubuhnya, sehingga dia boleh semangat di dalam melayani Engkau, terlebih di dalam pendeta Vega melayani PA di dalam persiapan. Engkau berikan segala yang terbaik buat pendeta Vega dan juga keluarganya Tuhan. Seluruh pendeta kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga bersyukur dan berdoa Tuhan buat adik-adik pelayan di dalam masa belajar online ini. Tuhan berkati mereka semua, beri iman yang teguh, berikan roh-Mu yang kudus buat mereka, sehingga mereka tetap taat, setia, dengar-dengaran, menurut, rajin membaca Alkitab dan juga berdoa Tuhan, sehingga mereka semua adik-adik pelayan ini boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga akan orang tua mereka dan juga oma, opa, dan seluruh keluarga mereka, agar kasih Tuhan senantiasa memelihara mereka semua. Kami juga bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik, terutama Tuhan Engkau berkati akan para janda, yatim piatu, dan semua orang yang sedang dilanda kesusahan. Kami yakin dan percaya teriak mereka minta tolong, Engkau dengarkan dan Engkau mau sahuti. Kami juga teringat Tuhan untuk masa-masa hujan yang begitu banyak di tempat kami dan dimanapun berada. Engkau tahu Tuhan, melalui berita banyak sekali yang terjadi banjir dimanapun. Kiranya Tuhan saja mau hadir, Engkau mau bantu, Engkau mau menolong mereka, dan terlebih Tuhan agar kami sebagai orang percaya juga saling menolong, saling membantu, di mana kami boleh lihat, biarlah saudara-saudara kami boleh mengatasi semua banjir ini, sehingga terlebih Tuhan melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bersyukur, kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan daripada adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau saja tetap memberikan kesehatan buat kakak-kakak layan juga, dan juga kakak-kakak yang IT Tuhan. Engkau berkati mereka semua yang sudah menolong kami dalam rekaman ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik udah siap kan uang persembahannya? Nah, kalau belum, coba minta sama papanya ya kan, Kak? Nah, jangan lupa bawa persembahannya ke gereja ya, minta tolong mama papa. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi lagu persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahannya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Bapa yang di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini juga agar dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain dan juga untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, tiba adik-adik pada akhir dari ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyi lagi satu lagu ya Kak? Iya. Dari mana tuh? Berdiri ya. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri. Dari Kidung Ceria 301. Yang judulnya apa Kak? Ku ingin berperangai. Adik-adik, ya kita udah mau pisah nih, tapi minggu depan jangan lupa ya, sekolah minggu online lagi, oke? Nah, kita mau doa, semuanya bangkit berdiri. Kita
bisa lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami di awal, pertengahan, hingga akhir ibadah IMPA hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami. Berkati kami, lindungi kami semua ya Bapa. Berkatilah orang tua kami yang telah boleh menyetelkan YouTube untuk kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu bisa beribadah. Walaupun saat ini masih dalam online, Engkau boleh berkati. Berkati juga setiap kakak layan yang mengajar maupun kakak layan yang sedang tidak mengajar. Juga Engkau boleh berkati tim multimedia yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dah.